Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5882, melawan Hua Tianye lagi. Hua Qiansu menjawab dengan diam. Dia tahu betul betapa sulitnya mencapai kekacauan primordial sebagai satu kesatuan. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh kekuatan eksternal. 12 istana sejati telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika dihitung dengan cermat, istana-istana itu akan ada setidaknya selama 2 hingga 300 ribu tahun bintang. Harta apa yang tidak mereka miliki? Jika seseorang dapat mencapai alam kekacauan primordial dengan mengandalkan harta karun, bagaimana mungkin hanya ada sedikit harta karun di aula sesungguhnya? Mari kita lihat siapa yang lebih baik hari ini. Banyak pikiran melintas di benaknya dalam sekejap. Hua Qiansu menampakkan niat bertarung yang kuat, dan cahaya pedangnya melesat ke langit, menyerbu ke arah Yu Luoxia. Yu Luoxia juga menyerang ke depan. Senjata suci gioknya bersinar terang saat dia melawan Hua Qiansu. Keduanya bertarung di langit. Pertarungan itu sangat intens dan merusak. Sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Tidak diragukan lagi bahwa teknik surgawi mereka yang paling kuat telah mencapai transformasi kehampaan menjadi alam nyata. Mereka sangat kuat dan dapat membunuh makhluk biasa di alam semesta. Hua Tianye, aku serahkan formasi ini padamu. Jurang pengubah bintang tidak bergerak, tetapi membuka mulutnya. Tidak jauh dari sana, udara dipenuhi dengan simbol-simbol yang berkedip-kedip, dan sekelompok orang muncul. Orang yang memimpin adalah Hua Tianye. Itu adalah orang-orang dari Istana Phoenix kuno yang sebenarnya. Hati orang-orang dari Istana Sejati Giok Ekstrim menjadi hancur. Mereka memahami bahwa Istana Sejati 10.000 transformasi telah membuat semacam kesepakatan dengan Istana Sejati Phoenix kuno dan telah bergabung. Hua Tianye melangkah maju. Dengan lambaian tangannya, puluhan jimat terbang keluar. Mereka terbang ke langit di atas ibu kota Kekaisaran Dalin dan mulai terbakar sendiri. Mereka berubah menjadi puluhan pedang raksasa dan menusuk ke arah ibu kota Kekaisaran. Mereka bertabrakan dengan perisai cahaya formasi, menyebabkan riak-riak muncul. Rune berputar di mata Hua Tianye saat dia mengamati pola perubahan formasi, mencari kelemahan dan kekurangannya. Tiba-tiba, dia melancarkan aksinya. Dia melangkah maju dan muncul di suatu tempat. Dia menunjuk dengan kedua tangannya, dan rune padat menyebar, merayapi perisai cahaya dan mulai menembusnya. Tidak bagus. Aku merasa seperti kehilangan kendali atas formasi. Seorang ahli istana sejati Jiu yang menjaga pangkalan formasi tertentu berteriak kaget. Ia menyadari bahwa ia perlahan-lahan kehilangan kendali atas pangkalan formasi dan teknik formasi. Harus dikatakan bahwa pencapaian Hua Tianye dalam formasi sangat tinggi. Dia menggunakan jimat untuk menyerang dan membuat formasi di ibu kota Kekaisaran Hutan Besar beroperasi dengan cepat. Dia mengambil kesempatan untuk menemukan kelemahan formasi dan ingin menguasai pangkalan formasi dan menghancurkannya. Jika dia berhasil, kekuatan formasi akan melemah. Setelah sekian kali, formasi itu pasti akan pecah. Bagaimana bisa Luming membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya? Luming berdiri di tengah formasi dan menekan kedua tangannya ke depan. Rune-rune yang padat beterbangan seperti naga yang panjang, berbenturan dengan rune yang telah dikirim Hua Tianye. Tidak ada fluktuasi yang mengejutkan, juga tidak ada aura yang merusak. Yang ada hanya rune-rune indah yang saling membelit, berasimilasi, dan menelan satu sama lain. Seketika itu juga, orang yang menjaga pangkalan susunan itu mendapatkan kembali kendali atas pangkalan susunan itu. Lucy, itu kamu. Jadi kamulah yang mengatur formasi ini. Mata Hua Tianye menampakkan cahaya yang menakutkan. Ini jauh melampaui harapannya. Seorang penduduk asli klan Xia tidak hanya memiliki kultivasi dan kekuatan tempur yang luar biasa, tetapi pencapaiannya dalam formasi juga berada pada level yang sangat tinggi. Itu agak tidak terbayangkan. Akan tetapi, ia memiliki keyakinan penuh terhadap keterampilan formasinya. Semuanya, serang bersama dan timpa formasi mereka. Aku akan bisa menemukan lebih banyak kelemahan dan celah. Hua Tianye menyampaikan suaranya kepada yang lainnya. Orang-orang dari Istana Sejati Phoenix kuno secara alami patuh dan segera menyerang susunan itu. Kalian semua, serang bersama. Jurang transformasi bintang memberi instruksi kepada para ahli Istana Sejati 10.000 transformasi. Dia tidak menyerang dirinya sendiri. Sebaliknya, dia berdiri di udara dan mengamati.
Begitu formasi menunjukkan tanda-tanda kehancuran, dia akan melancarkan serangan terkuatnya. Dua ahli istana sejati menyerang pada saat yang sama dengan kekuatan yang mengerikan. Semua orang di ibu kota Kekaisaran Hutan Besar menjadi tegang dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengaktifkan formasi untuk melawan. Raungan singa mengguncang langit. Singa besar itu terbagi menjadi ratusan singa kecil dan berenang mengelilingi formasi, menangkis serangan satu persatu. Di bawah operasi penuh formasi, kelemahan dan lubang secara alami terungkap lebih jelas, dan segera ditangkap oleh Hua Tianyi. Tangan Hua Tianyi dengan cepat membentuk segel. Dalam sekejap, rune menyembur keluar dari tangannya. Seperti ular kecil, rune itu merayap ke berbagai bagian formasi dan meresap ke dalamnya. Di dalam formasi, banyak ekspresi orang berubah karena mereka merasa hubungan mereka dengan formasi itu melemah. Lu Ming mengaktifkan tanda Kaisar Sang Pengubah Wujud. Matanya juga dipenuhi dengan rune. Tangannya juga bergerak cepat. Rune yang tak terhitung jumlahnya menjulur keluar dari Lu Ming seperti tentakel, bergumul dengan rune Hua Tianyi. Banyak rune muncul dan menghilang dalam kehampaan. Keahlian orang ini dalam formasi mungkin setara dengan 3 kemurnian Taois. Lu Ming merenung. Dia telah memperoleh semua warisan dan pengalaman dari 3 kemurnian Tao. Meskipun dia memiliki keuntungan sebagai tuan rumah, itu masih sangat sulit baginya. Namun, mereka berhasil menghentikan invasi Hua Tianyi dan menstabilkan operasi formasi. Ekspresi Hua Tianyi sungguh tidak sedap dipandang. Dia dikenal sebagai seorang jenius dalam ilmu rune dan formasi. Bahkan di antara ras talisman, dia menduduki peringkat teratas. Hanya sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Sekarang, di wilayah yang sangat dibanggakannya, dia bahkan tidak mampu mengalahkan penduduk asli klan Xia. Jika berita ini menyebar, reputasinya pasti akan tercoreng. Istana sejati Jiyu, beraninya kau bekerja sama dengan Lucy. Dia hanya penduduk asli klan Xia, tetapi dia memiliki kekuatan seperti itu. Dia pasti anggota organisasi transendensi. Apakah kau mencoba membuat istana sejati lainnya menjadi musuh? Hua Tianyi berkata dengan dingin, mencoba menghancurkan hati orang-orang dari istana sejati giok tertinggi. Hua Tianyi, kau tidak perlu menggunakan metode ini. Setelah pertempuran 9 tahun lalu, istana sejati menemukan anggota organisasi transendensi yang masih hidup. Mereka mencari jiwa mereka beberapa kali dan memperoleh daftar semua anggota organisasi transendensi. Nama Lucy tidak ada di sana. Kau tahu ini lebih baik daripada orang lain. Yu Haoran menjawab dengan keras. Pertempuran kesempatan luar biasa telah menyebabkan semua anggota organisasi transendensi tewas dalam pertempuran. Namun, anggota organisasi transendensi di tanah kesempatan luar biasa semuanya adalah ahli. Tidak mungkin semua anggota organisasi transendensi menjadi ahli seperti itu. Masih ada beberapa yang tidak kuat dan tidak pergi. Setelah pertempuran, mereka ditemukan oleh Furious 12 istana sejati dan jiwa mereka digeledah. Anggota organisasi transendensi tidak memiliki batasan apapun yang ditempatkan pada jiwa abadi mereka oleh Kaisar Abadi. Tentu saja, mereka tidak dapat menahan pencarian jiwa. Semua rahasia mereka ditemukan dan dihilangkan. Meskipun orang ini bukan anggota organisasi transendensi, dia pasti punya semacam hubungan dengan mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin penduduk asli klan Xia punya kekuatan seperti itu? Hua Tianyi membalas sambil menyerang. Dalam pertemuan musim semi sejati, ada 12 tempat kesempatan, dan semuanya berisi kesempatan. Kali ini, hanya setengah dari 12 istana sejati yang menemukannya. Hua Tianyi, apakah kamu iri dengan kekuatanku? Lu Minglah yang berbicara kali ini. Menggelikan. Hua Tianyi berkata dengan dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan menyerang dengan sekuat tenaga. Sesaat kemudian, serangan Hua Tianyi tiba-tiba berubah. Setelah terus-menerus memadatkan sejumlah besar rune, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi burung raksasa berkepala 2 dan menerkam bagian tertentu dari formasi tersebut. Ini adalah 9 gerakan binatang buas yang sebenarnya, dan telah mencapai tingkat mengubah kehampaan menjadi kenyataan. Bab 5883 melawan 2 yang terkuat. Hua Tianyi menggunakan 9 bentuk binatang buas sejati dan mendorongnya ke alam mengembalikan kehampaan ke kenyataan. Dia melancarkan serangan ganas pada titik lemah tertentu dari formasi tersebut. Waktunya begitu tepat, sempurna. Ledakan. Formasi ibu kota Kekaisaran Hutan Besar bergetar hebat,
dan sebuah retakan benar-benar muncul di tempat ia diserang. Raungan singa terdengar. Seekor singa besar menerkam, mencoba menghalangi serangan Hua Tianyi. Namun pada saat ini, jurang pengubah bintang itu bergerak. Dia dan Hua Tianyi jelas telah membicarakan hal ini dan telah menunggu kesempatan ini. Dia memegang tombak di tangannya dan menyatu dengannya. Dia menukik turun dari atas seperti meteorit yang jatuh. Sasarannya sama dengan sasaran Hua Tianyi. Ini adalah serangan terkuat dari jurang transformasi bintang. Tidak diragukan lagi, itu pasti tidak lebih lemah dari serangan terkuat Hua Tianyi. Singa yang terbentuk dari formasi itu hancur dalam satu pukulan. Bunuh! Jurang pengubah bintang dan Hua Tianyi berteriak bersamaan. Mereka meledak dengan cahaya abadi yang tak terbatas, ingin menyerbu masuk melalui celah di dalam susunan itu. Inilah tujuan mereka yang sebenarnya. Dia menyerbu ke dalam formasi itu. Di ibu kota Kekaisaran Dalin, ekspresi semua orang berubah kecuali Luming. Dengan kekuatan mengerikan Hua Tianyi dan jurang pengubah bintang, tak seorang pun mampu menghentikan mereka begitu mereka menyerbu ke dalam formasi. Mereka dapat melakukan pembunuhan massal di dalam formasi, menghancurkan inti formasi, dan menghancurkan ibu kota Kekaisaran Dalin dari dalam. Mereka dengan panik mengaktifkan formasi dalam upaya menghentikan dua ahli tingkat atas, tetapi sudah terlambat. Keluar. Pada saat ini, Luming berteriak keras. Dia memegang tombak senjata abadi di tangannya, mengeluarkan energi abadi, dan tiba-tiba melemparkannya. Tombak panjang itu melesat menembus udara dan terbang, menimbulkan bekas luka yang mengerikan. Tombak itu langsung tiba di depan jurang bintang Hua. Jurang transformasi bintang awalnya tidak menganggap serius Luming. Dia dengan santai melancarkan serangan telapak tangan untuk menetralkan serangan Luming. Namun, saat mereka bersentuhan, telapak tangannya hancur. Tombak itu tidak berhenti sama sekali saat bersiul menuju titik vitalnya. Ekspresi jurang transformasi bintang berubah drastis. Dengan teriakan keras, dia melancarkan gerakan dengan seluruh kekuatannya. Dengan suara, Hong, tubuh Hua Star Abyss mundur dengan cepat. Sebuah lubang muncul di dadanya. Dia hampir tertusuk dan darah segar mengalir keluar. Luming tidak berhenti setelah memaksa kembali jurang transformasi bintang dengan satu serangan. Sosoknya melesat dan dia muncul di dekat retakan. Dia meraih tombak panjang dan menusukkannya ke Hua Tianyi lagi. Ketika Hua Tianyi melihat jurang transformasi bintang dipaksa mundur, dia tahu bahwa kekuatan tempur Luming berada di luar imajinasinya. Dia tidak berani menahan diri dan juga menyerang dengan sekuat tenaga. Kedua serangan itu bertabrakan, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Kemudian, mereka berdua mundur. Pembentukan dinasti Lin yang besar berjalan tersendat-sendat, dan celah pun menghilang. Kekuatan pertempuranmu. Hua Tianyi dan jurang pengubah bintang sama-sama terkejut. Pada saat itu, hampir semua mata tertuju pada Luming secara bersamaan, dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Dari konfrontasi singkat tadi, Luming telah menunjukkan kemampuan yang tidak lebih lemah dari Hua Tianyi dan jurang pengubah bintang. Ini adalah kekuatan bertarung mengerikan yang hanya dapat diperoleh ketika seseorang memiliki 99.000 Upanisad kekacauan. Luming, penduduk asli klan Xia, benar-benar telah mencapai tahap ini. Luming berdiri di kehampaan dengan tombak di tangannya. Auranya luar biasa dan agung. Kekuatan yang ia tunjukkan memang berada pada level 99.000 tipe. Dia tidak menggunakan kekuatannya secara penuh. Jika dia menyerang dengan sekuat tenaganya sekarang, dia pasti bisa melukai jurang transformasi bintang dan Hua Tianyi. Namun, itu tidak perlu. Sebagai penduduk asli klan Xia, sudah cukup mengejutkan baginya untuk menunjukkan kekuatan tempur seperti itu. Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya dan menunjukkan kekuatan asal-usulnya, dia mungkin akan ditangkap oleh istana sejati dan dipotong-potong untuk penelitian setelah pertemuan musim semi sejati. Dari konfrontasi sebelumnya, Luming sudah bisa menilai bahwa jika dia bertarung habis-habisan, kekuatan tempurnya pasti tidak akan lebih lemah dari kekacauan primordial. Meski begitu, para ahli dari tiga istana sejati yang agung masih sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. 99.000 bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Tepatnya, itu sangat sulit. Setiap aula sejati telah mengumpulkan 1000 tahun bintang, tetapi hanya satu atau dua yang akan muncul. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya itu. Hua Qiansu yang sedang bertarung di langit, tampak muram. Di sisi lain, Yu Luosha tersenyum.
Lu Ming telah melampaui ekspektasinya dan melampaui imajinasinya berkali-kali. Kali ini, peluang mereka untuk bertahan meningkat pesat. Aku tidak percaya bahwa penduduk asli klan Xia bisa mencapai tahap ini. Kemungkinan besar, dia pasti telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk kekuatan tempurnya. Dia tidak akan bisa mempertahankannya lama-lama. Ayo terus serang dan buat dia menunjukkan wujud aslinya. Suara dingin Hua Tianye terdengar. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan 72 bendera formasi. Bendera-bendera itu menggantung di udara dan berubah menjadi formasi ofensif yang mengerikan. Bendera-bendera itu memicu petir yang memenuhi langit dan menyerang formasi ibu kota kekaisaran hutan besar. Kemudian, rune yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sayapnya, mencari kelemahan dan celah formasi. Dia tidak mau percaya atau mengakui bahwa kemampuan Lu Ming berada pada level yang sama dengannya. Hanya dia yang tahu betapa banyak rasa sakit dan kesulitan yang telah dia lalui untuk sampai ke tempatnya sekarang. Lebih jauh lagi, dia mengandalkan sejumlah besar sumber daya dari Aula Sejati Phoenix kuno untuk mencapai prestasi seperti itu. Jika seorang penduduk asli klan Xia bisa mencapai tahap ini saat tinggal di kosmos kecil yang seperti kebun sayur, lalu dia itu apa? Sampah. Dia telah menghabiskan semua kemampuannya dan menggunakan semua kartu trufnya untuk menyerang dalam upaya untuk menghancurkan susunan dan membunuh Lu Ming. Jurang transformasi bintang bekerja sama dengan Hua Tianye untuk menyerang titik lemah formasi tersebut. Mereka ingin menghancurkan formasi tersebut lagi. Denganku di sini, kau tak akan bisa menghancurkannya. Lu Ming melintasi kehampaan, rune terus menyebar dari tubuhnya. Dia terhubung dengan formasi ibu kota Kekaisaran Dalin dan mengendalikan kekuatan formasi untuk melawan Hua Tianye dan jurang transformasi bintang. Pada saat yang sama, dia juga melancarkan gerakannya. Tombak panjangnya seperti naga saat menembus penghalang cahaya formasi dan menyerang kedua ahli itu. Dengan dukungan arai, Lu Ming menghalangi kedua ahli itu dengan mantap, menyulitkan mereka untuk melangkah maju. Seiring berlalunya waktu, kedua istana sejati masih belum dapat menembus formasi ibu kota kekaisaran hutan besar. Hua Qiansu dan Yu Luoxia telah bertukar ribuan jurus. Keduanya berlumuran darah, tetapi masih belum ada pemenang yang jelas. Setelah bertukar puluhan pukulan, mereka berdua mundur dan saling menatap, tetapi tidak melanjutkan serangan. Mereka tahu betul bahwa jika mereka ingin menentukan pemenang, mereka harus bertarung sampai mati. Mundur. Setelah hening sejenak, Hua Qiansu berbicara. Dia sudah sangat jelas bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak akan mampu menerobos formasi ibu kota kekaisaran hutan besar. Ia semula mengira bahwa ia telah membuat rencana yang sangat jitu ketika ia mencari istana Phoenix kuno yang sebenarnya untuk bekerja sama. Akan tetapi, situasi yang dihadapinya berulang kali masih saja melebihi ekspektasinya. Dia tidak menyangka bahwa Yu Luoxia benar-benar telah mencapai kekacauan primordial sebagai seorang manusia. Dia juga tidak menyangka bahwa akan ada orang aneh seperti Lu Ming yang memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam formasi dan kekuatan tempur yang sangat tinggi. Tidak perlu lagi meneruskan pertempuran. Hua Tianye menatap Lu Ming dengan enggan dan mundur bersama Hua Xingyuan. Tak lama kemudian, seluruh orang dari dua istana sejati telah pergi. Saat Yu Luoxia kembali, para ahli dari Istana Giok Sejati Ekstrim, termasuk Sang Putra Sejati dan Sang Putri Sejati, semuanya memberi hormat dengan penuh rasa hormat di mata mereka. Mereka yang bercampur menjadi satu itu benar-benar berbeda dengan anak lelaki dan anak perempuan sejati yang normal. Setelah pertemuan musim semi sejati berakhir, status Yu Luoxia akan meroket, dan putra-putri sejati lainnya tidak akan mampu lagi bersaing dengannya. Tatapan mata Yu Luoxia tertuju pada Lu Ming, dan dia menampakkan ekspresi kagum. Lucy, aku akan melaporkan apa yang telah kamu lakukan hari ini. Bab 5884 akhir, penciptaan muncul. Yu Luoxia berjanji bahwa Lu Ming akan mendapatkan hadiah yang pantas setelah pertemuan musim semi yang sesungguhnya. Lu Ming tentu saja mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun Istana Sejati 10.000 transformasi dan Istana Sejati Qi kuno telah mundur, mereka tidak berani bersantai. Mereka masih waspada penuh karena mereka tidak tahu apakah pihak lain akan segera kembali. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Tidak ada pergerakan selama 3 hari berturut-turut. Yu Luoxia mengirim orang untuk mengumpulkan informasi, dan berita yang mereka terima membuat mereka menghela napas lega.
Orang-orang dari Istana Sejati Transformasi 10.000 telah pergi untuk menyerang Istana Sejati lainnya. Jelas, Istana Sejati Giok tertinggi adalah tempat yang sulit untuk ditembus. Bahkan lebih sulit untuk ditembus daripada ras jimat. Dalam arti tertentu, bahkan lebih sulit untuk ditembus daripada Istana Sejati Seni 10.000. Tidak ada gunanya menatap Istana Giok Sejati dan ibu kota Kekaisaran Hutan yang agung. Seperti yang diharapkan, beberapa hari berikutnya tenang. Berita bahwa Yuluosha telah menyatu dengan kekacauan primordial telah menyebar. Tak satu pun dari 12 istana sejati datang untuk menyerang mereka. Tak lama kemudian, tibalah waktunya bagi pertemuan musim semi yang sesungguhnya untuk berakhir. Ledakan, ledakan, langit berguncang dan bumi bergetar. Kekosongan alam semesta Jingzhen retak terbuka. Lebih dari selusin sosok melangkah keluar dan berdiri di langit di atas semua bagian alam semesta Jingzhen. Aura mengerikan menyebar dan memenuhi seluruh alam semesta Jingzhen. Dia memancarkan aura tak terkalahkan dan keabadian. Ekspresi Luming serius karena selusin sosok itu terlalu menakutkan. Mereka memberinya perasaan bahwa mereka tidak lebih lemah dari leluhur Ether dan langit kuning sebelum mereka menerobos. Pakar Kaisar Abadi dari 12 istana sejati telah tiba. Ini pasti Kaisar Abadi surga yang mencakup segalanya. Seseorang dari ras yang lebih tinggi berbisik kepada Luming. Astaga, tiba-tiba, 6 matahari muncul di puncak. Bukan, itu bukan matahari, melainkan 6 mata. Mereka semua berbeda dan seharusnya berasal dari 3 makhluk hidup yang berbeda. Mereka miliaran kali lebih cemerlang daripada matahari. Di matanya, ada kelahiran dan kematian alam semesta, silih berganti antara kehidupan dan kematian. Itu sangat mendalam hingga tak terlukiskan. Luming hanya melihatnya sekali dan dia merasakan sakitnya begitu hebat hingga matanya hampir pecah. Itulah Sang Pencipta. Tutup matamu. Kau tak dapat menatap mata Sang Pencipta. Jika tidak, kau akan mati. Seseorang berseru dan segera menundukkan kepalanya. Untungnya, makhluk-makhluk di alam ciptaan segera menyembunyikan aura mereka, dan ketiga pasang mata mereka menjadi biasa. Dapat terlihat samar-samar bahwa ketiga pasang mata itu sedang mengamati alam semesta yang sebenarnya. Apakah itu eksistensi di alam ciptaan? Tidak mungkin untuk menebaknya. Satu tatapan saja sudah cukup untuk membunuhku. Luming merasa dirinya basah oleh keringat dingin. Dia benar-benar merasa seperti akan meledak dan tubuh serta jiwanya akan hancur. Dia berusaha untuk tidak menonjolkan diri, dan itu memang benar. Leluhur dari langit Ether dan langit kuning telah memasang perangkap selama bertahun-tahun, dan ada kemungkinan besar mereka telah berhasil menembus alam ciptaan. Mereka jauh dari apa yang bisa dia tangani. Begitu dia ditemukan, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah itu, semakin banyak anggota klan Xia mulai bermunculan di ibu kota Kekaisaran Hutan Besar. Klan Xia ini tersebar di mana-mana. Selama mereka tidak mati, mereka akan dianggap sebagai poin dari istana sejati Giok tertinggi. Mereka akan ditemukan oleh Sang Pencipta dan dipindahkan ke sini. Sang Pencipta yang Maha Kuasa sedang membersihkan makhluk hidup di alam semesta yang nyata, tidak menyisakan satupun. Tidak lama kemudian, Kaisar Abadi di langit turun. Itu adalah Kaisar Abadi Luo yang agung dari istana sejati Giok tertinggi. Sang Pencipta telah mengumpulkan debu ras. Sekarang, serahkan mutiara pengumpul jiwa kepadaku, dan aku akan menyerahkannya kepada Sang Pencipta. Kemudian, kamu dapat meninggalkan alam semesta yang sebenarnya. Kata Kaisar Abadi asal agung dari Istana Giok Agung yang sejati. Kami akan mematuhi perintah Kaisar Abadi. Dengan Yuluosha sebagai pemimpin, mereka semua menyerahkan mutiara pengumpul jiwa. Kaisar Abadi asal kemudian memberikan mutiara pengumpul jiwa kepada Sang Pencipta. Ayo pergi. Kaisar Abadi asal melambaikan tangannya, dan gelombang energi abadi yang tak terbatas menyelimuti semua orang, termasuk semua anggota klan Xia di ibu kota Kekaisaran Hutan Besar. Pembentukan ibu kota Kekaisaran Hutan Besar tidak ada bandingannya dengan Kaisar Abadi asal-usul yang agung dan tidak memiliki efek apapun. Pada saat berikutnya, semua orang meninggalkan alam semesta nyata dan tiba di kekacauan di luar alam semesta. Sosok-sosok terus berkelebat di tengah kekacauan. Mereka adalah Kaisar Abadi-abadi lainnya dari 12 istana sejati, yang memimpin orang-orang dari istana sejati lainnya keluar. Selanjutnya, para leluhur penciptaan akan bekerja sama untuk menghapus semua jejak alam semesta yang nyata,
dan kemudian membiarkan masuknya 12 ras debu yang baru, sehingga mereka dapat bereproduksi selama 1000 tahun bintang sebagai persiapan untuk pertemuan musim semi sejati berikutnya. Tidak jauh dari situ, beberapa sosok melangkah di udara, dan Qi yang kacau secara otomatis terpisah. Pupil mata Luming mengecil. Dia melihat Hua Tianye mengikuti seorang pria parubaya. Aura pria parubaya itu sedalam lautan dan tak terduga. Itulah asal mula Kaisar Abadi dari Istana Phoenix kuno yang sebenarnya. Kakak Yu. Kaisar Abadi Luo yang agung dari Istana Sejati Phoenix kuno tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar Abadi Luo yang agung dari Istana Sejati Giok Ekstrim. Huazi, apa yang bisa aku bantu? Kata Kaisar Abadi asal agung dari Istana Giok Sejati Agung dengan acuh tak acuh. Tentu saja untuk memberi selamat kepada Saudara Yu. Istana Giok Sejati yang utama telah menghasilkan Yuan campuran sebagai satu. Aku benar-benar iri. Kaisar Abadi Luo Agung Huazi dari Istana Sejati Phoenix kuno berkata sambil tersenyum. Yu Feng adalah Kaisar Abadi asal dari Istana Sejati Giok tertinggi. Ketika dia melihat Yu Luosha, matanya dipenuhi kekaguman saat dia berkata, roda keberuntungan telah berputar. Sudah lebih dari 5000 tahun bintang sejak Istana Sejati Giok tertinggi kita menghasilkan seorang kultivator kekacauan primordial sebagai satu. Generasi ini tidak mengecewakan saya. Kemudian, dia menatap Huazi dan berkata, kamu di sini. Kamu tidak bisa bersikap sopan padaku. Katakan padaku, ada apa? Menanyakan seseorang padamu. Huazi akhirnya mengungkapkan tujuannya. Tidak, Yu Feng langsung menolak. Saudara Yu, jangan khawatir. Yang aku inginkan hanyalah klan Xia dari kosmos nyata yang bernama Lucy. Dao dari Hua, hanya satu klan Xia, Yu Feng tertegun. Jika itu hanya klan Xia, maka itu tidak masalah. Tepat saat dia hendak menyetujui, Yu Luosha berkata, tidak, Lucy, aku tidak bisa memberikannya padamu. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya ke arah Yu Feng dan menyampaikan suaranya kepadanya, yang mulia, Lucy adalah kesayangan surga yang tak tertandingi dari klan Xia. Dia hanya memperoleh beberapa kesempatan dari tanah kesempatan dan telah mengembangkan lebih dari 99.000 jenis teknik. Kali ini, semua berkat bantuannya kita bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Luosa telah berjanji kepadanya bahwa dia akan direkrut ke Istana Sejati Giok tertinggi. Di masa depan, saat dia dewasa, dia akan sangat membantu kita. Satu klan Xia sebenarnya memiliki 99.000 tipe. Bahkan dengan kondisi pikiran dan pengalaman Yu Feng, jantungnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berdebar. Bakat semacam ini tidak kuat, tetapi mengejutkan. Dia pasti akan sangat membantu di masa depan. Istana Sejati Giok tertinggi akan memiliki kaisar abadi yang kuat. Maka, ia segera membuat keputusan. Huazi, aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Kali ini, klan Xia adalah klan yang dilindungi oleh Istana Sejati Giok Ekstrim milikku. Oleh karena itu, semua anggota klan Xia akan menjadi bagian dari Istana Sejati Giok Ekstrim milikku. Senior, Lucy telah membunuh banyak orang kita di dunia nyata. Dia harus membayar harganya. Hua Tianye menangkupkan tinjunya. Dari apa yang aku tahu, Lucy bukanlah orang yang membunuh orang-orang dari Istana Phoenix kuno yang sebenarnya. Melainkan organisasi transendensi. Yu Luosha buru-buru berkata, aku tidak peduli siapa yang membunuhnya. Bahkan jika Lucy yang melakukannya, itu hanya berarti kau tidak berguna. Yu Feng berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Hua Tianye dan putra-putri sejati lainnya dari Istana Sejati Phoenix kuno memerah. Namun, pihak lain adalah Kaisar Abadi Luo yang agung, jadi mereka tidak berani membantah. Saudara Yu, itu hanya klan Xia yang remeh. Tidak perlu bagimu untuk merusak keharmonisan antara keluarga kita. Jika kau memberiku Lucy, aku pasti akan memberimu hadiah yang besar. Aku tidak akan mengecewakanmu. Pada saat yang sama, Hua Zidao menyampaikan pesan kepada Yu Feng, menjanjikannya harta yang sangat berharga. Bab 5885, kebenaran tidak bisa dibalik. Yu Feng tetap menolak pada akhirnya. Dia diam-diam bertanya kepada Yu Luosha tentang hal itu. Yu Luosha sangat bertekad untuk melindungi Luming. Dia harus menanggapi sikap Yu Luosha dengan serius. Begitu dia kembali ke Istana Giok Sejati yang ekstrim, Yu Luosha dapat segera memasuki pengasingan untuk menerobos ke tingkat alam semesta. Lebih jauh lagi, dia 100% yakin bahwa dia akan mampu melakukannya. Lebih jauh lagi,
setelah menerobos ke tingkat alam semesta, basis kultivasinya akan maju pesat. Paling tidak, dia akan menjadi kaisar abadi Luo yang hebat di masa depan. Bahkan jika dia berhasil menembus alam ciptaan, peluangnya tidak rendah. Paling tidak, dia jauh lebih tinggi darinya. Orang seperti itu pasti akan diasuh dengan sekuat tenaga oleh istana sejati giok tertinggi. Wajah Huazi dipenuhi dengan ketidaksenangan saat dia pergi bersama Hua Tianye dan yang lainnya. Setelah itu, aula sejati yang tak berwarna dan aula sejati malam abadi datang untuk meminta Lu Ming. Tentu saja, orang yang mereka inginkan adalah Lu Ming juga. Namun, mereka ditolak satu per satu. Lu Ming diam-diam menghela napas lega. Tampaknya Yu Luosha memang orang yang menepati janjinya. Tidak lama kemudian, berita datang bahwa poin-poin pertemuan musim semi sejati ini telah dihitung dan kuota telah ditentukan. Istana giok sejati tertinggi menduduki peringkat ketiga. Begitu berita itu keluar, semua orang di istana sejati Jiu menjadi heboh. Tempat ketiga berarti istana sejati Jiu akan mampu memperoleh lebih banyak hak untuk menggunakan mata air kebenaran. Setidaknya, mereka akan mampu menempati lebih banyak sumber kebenaran dan memperoleh lebih banyak kekuatan kebenaran dalam 1000 tahun bintang ini. Istana giok sejati tertinggi belum pernah masuk 3 besar selama setidaknya 5000 tahun bintang. Yu Feng juga dalam suasana hati yang baik, dan wajahnya penuh dengan senyuman. Kali ini, saya akan melaporkan kontribusi Anda satu per satu. Saya yakin kreator akan memberi Anda imbalan yang besar. Kata Yu Feng. Terima kasih banyak, Kaisar Abadi. Semua orang di Istana Giok Sejati tertinggi mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Dan kamu, Lucy, kamu telah berkontribusi banyak kali ini. Katakan padaku, imbalan apa yang kamu inginkan. Selama itu masih dalam lingkup usaha kita bersama, aku dapat membuat keputusan dan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Yu Feng menatap Lu Ming. Senior, junior ini punya permintaan yang lancang. Kata Lu Ming. Puluhan ribu anggota klan Xia ini adalah murid-muridku. Mereka telah mengikutiku sejak lama. Aku ingin membawa mereka bersamaku. Kata Lu Ming. Dia tahu betul bahwa klan Xia di kosmos sesungguhnya akan diatur oleh istana sejati giok tertinggi. Karena klan Xia adalah klan debu, status mereka rendah. Sebagian besar dari mereka akan dijadikan budak dan tidak akan berakhir dengan baik. Lu Ming tidak ingin melihat puluhan ribu orang yang mengikutinya berakhir seperti itu. Itu hanya beberapa puluh ribu anggota klan Xia. Tidak masalah. Aku akan memberikan mereka kepadamu. Namun, setelah kamu bergabung dengan Istana Sejati Giok Ekstrim, mereka tidak dapat mengikutimu ke area inti Istana Sejati Giok Ekstrim. Kamu harus membuat pengaturan lain. Yu Feng berkata dengan santai. Puluhan ribu anggota suku debu bagaikan puluhan ribu semut. Dia bisa membuat keputusan sesuka hatinya. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Adapun hadiah lainnya, aku akan memberikannya kepadamu setelah aku membuat pengaturan. Baiklah, saatnya bagi kita untuk kembali. Setelah mengatakan itu, Yu Feng melambaikan tangannya, dan sebuah kapal perang besar muncul. Kapal perang itu terbuat dari logam aneh dan dipenuhi dengan rune. Kapal itu memancarkan aura yang mengerikan. Tampaknya meskipun tidak sebagus kapal perang yang digunakan oleh klan abadi kabut dan klan abadi api untuk menjelajahi kekacauan, kapal itu tidak jauh lebih buruk. Kaisar abadi melambaikan tangannya, dan semua orang memasuki kapal perang. Kapal perang itu mulai bergerak, menerobos kekacauan, dan dengan cepat terbang ke arah dunia alam semesta yang sebenarnya. Alam semesta yang sebenarnya masih sangat jauh dari dunia alam semesta yang sebenarnya. Bahkan jika dia mengambil kapal perang Kaisar Abadi asal, itu masih akan memakan waktu lebih dari sebulan. Dalam sekejap mata, hampir sebulan telah berlalu. Saat ia perlahan mendekati alam semesta sejati, jumlah kosmos besar dalam kekacauan meningkat. Dari waktu ke waktu, ia dapat melihat kosmos besar mengambang dalam kekacauan seperti batu kilangan. Tiba-tiba, pemandangan di depannya menjadi jelas. Ki kekacauan menghilang, dan ruang hampa luas muncul di depannya. Dalam kekosongan ini, tidak ada sedikit pun jejak kekacauan Ki. Seolah-olah kekacauan Ki telah disempurnakan. Satu demi satu kosmos besar melayang dalam ruang hampa bagaikan langit berbintang. Sekilas, jumlahnya tidak kurang dari 100.000. Kosmos-kosmos besar ini terletak di pinggiran dunia semesta sejati.
Sebagian besar dari mereka digunakan oleh 12 istana sejati untuk membudidayakan tanaman abadi atau membudidayakan bahan untuk memurnikan senjata. Separuh lainnya dihuni oleh ras debu. Ada beberapa ras biasa. Makhluk hidup ini tidak dapat meninggalkan kosmos mereka sepanjang hidup mereka. Hanya ketika mereka mencapai alam keabadian sejati, mereka dapat merobek kekosongan dan dituntun ke dunia semesta sejati. Ada seorang wanita cantik berdiri di samping Luming. Dia adalah Cuisin dari klan Jade. Semenjak dia meninggalkan alam semesta Jingzhen, sebagian besar orang di istana sejati Jiu telah mengubah sikap mereka terhadapnya. Dia tampaknya telah kembali bersikap arogan seperti biasanya dan bersikap lebih acuh terhadap Luming. Luming bisa mengerti. Di alam semesta nyata, kekuatan Luming membuat orang-orang ini takut. Namun, begitu dia pergi, tidak peduli seberapa kuat dia hanya setengah langkah alam semesta. Di belakang orang-orang ini, beberapa kaisar abadi kuno dapat dengan mudah menekan Luming. Mengapa mereka harus takut pada Luming? Bagaimanapun, Luming hanyalah manusia biasa. Statusnya sama sekali berbeda dari mereka. Sikap Yu Luosha tidak berubah. Namun, dia memiliki kepribadian yang dingin dan menyendiri serta fokus pada kultivasi. Dia tidak banyak berbicara dengan Luming selama sebulan. Hanya Cuixin, mungkin karena dia melihat potensi Luming, yang lebih dekat dengannya. Semua debu ras hidup di kosmos yang besar ini. Petik 2. Luming bertanya. Tentu saja tidak. Ada banyak anggota ras debu di benua alam semesta sejati, dan jumlah mereka bahkan lebih banyak daripada yang ada di alam semesta besar. Bagaimanapun, baik ras tertinggi maupun ras atas membutuhkan banyak budak. Namun, dengan bakat saudara Lu, dia tidak akan seperti ras debu biasa. Cuixin menjelaskan sambil tersenyum. Kapal perang itu terus terbang, melewati satu kosmos besar demi kosmos besar. Secara bertahap, Luming melihat sebuah lubang besar pada ketinggian yang tidak diketahui di atas ruang hampa. Lubang itu panjang dan sempit, seperti celah. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, orang bisa melihat cahaya menembus kekacauan dan memercikkan kekosongan. Itulah kubah surga. Lebih tepatnya, itu adalah celah yang menghubungkan ke dunia nyata. Kata Cuixin. Pupil mata Luming mengecil. Dia pernah mendapatkan rekor dunia alam semesta sejati dari klan Kuda Bulan, dan dia juga telah mempelajari tentang Rift Sejati dari klan Kuda Bulan. Alasan mengapa dunia alam semesta yang sebenarnya berada di tepi realitas adalah karena retakan ini. Retakan itu terus-menerus membocorkan energi sejati, mengubah area tersebut menjadi tanah suci untuk bercocok tanam. Itulah sebabnya para ahli tahap penciptaan dari 12 istana sejati telah menciptakan dunia alam semesta sejati di sini. Karena ini adalah celah yang mengarah ke dunia nyata, mengapa kalian tidak kembali ke dunia nyata melalui celah itu? Luming bertanya. Cuixin menggelengkan kepalanya dan berkata, dunia nyata tidak dapat dibalik. Jalan dari ilusi menuju kenyataan adalah jalan buntu. Sekalipun ada celah, kita tidak dapat memasuki dunia nyata. Pernah ada seorang pencipta yang mencobanya, tetapi hasilnya ia berubah menjadi abu. Kemudian, Cuixin menjelaskan secara rinci. Retakan yang sesungguhnya bagaikan air terjun. Jika mengalir ke bawah, masih ada peluang untuk bertahan hidup, tetapi jika melawan arus, maka akan hancur berkeping-keping. Luming terdiam. Mungkinkah kehampaan yang kacau itu benar-benar tanah pengasingan? Seseorang akan berasimilasi dengan kekacauan dan menjadi bagian darinya cepat atau lambat setelah memasukinya. Bab 5886, Level 3, Kota Giok Ekstrim. Saat kapal perang itu bergerak maju, Luming melihat benua yang luas dan tak terbatas, mengambang di ruang hampa. Dari kejauhan, orang bisa merasakan keagungan, kekunoan, dan luasnya benua ini. Aura yang tak terbayangkan dan tak tertandingi memancar keluar. Luming merasa kagum. Itu karena benua ini adalah dunia semesta yang sebenarnya. Benua ini beberapa kali lebih besar dari benua ciptaan yang diciptakan oleh 3 penguasa penciptaan samudra semesta. Tanah penciptaan diciptakan oleh 3 penguasa penciptaan. Adapun, benua alam semesta sejati, telah diciptakan oleh leluhur sejati dari 12 istana sejati. Lagi pula, tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti berapa banyak ahli yang tinggal di benua ini. Pasti ada lebih dari 100 leluhur dan kaisar abadi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika mereka tidak bergerak, mereka tetap sangat menakutkan dan dapat menghancurkan segalanya.
Lu Ming menghela napas panjang dan mencoba yang terbaik untuk rileks. Dia seharusnya tidak berpikir untuk melawan aura ini. Saat jarak semakin dekat, Lu Ming dapat merasakan kekacauan ultimaci yang sangat padat dan murni. Seolah-olah dia telah memasuki lautan ultimaci. Jelaslah bahwa para leluhur sejati tidak secara acak memilih lokasi dunia alam semesta yang sebenarnya. Pertama-tama, ada sedikit kekuatan kebenaran di kekosongan di bawah Rift of Truth. Energinya sangat kaya dan bergizi. Makhluk yang tinggal di sini sangat berbakat. Dan EBSCP, selain itu, ada lautan niat yang sangat besar. Dunia alam semesta yang sesungguhnya ada di lautan niat ini. Tidak heran ada begitu banyak ahli di dunia semesta sejati. Dalam lingkungan seperti itu, terus-menerus dipelihara oleh kekuatan kebenaran, dan dimandikan dalam lautan niat, sulit untuk tidak menjadi kuat. Lu Ming mendesah. Pada tahap Raja Surgawi, jalan setiap orang berbeda. Mereka harus menjelajahi dan menghancurkan jalan mereka sendiri. Di lautan semesta, berkultivasi hingga ke tingkat Raja Abadi tampaknya menjadi akhir jalan. Hanya ada kabut di depannya, dan terlalu sulit untuk menghindarinya. Namun, di dunia semesta sejati, ada Kaisar Abadi dan leluhur ciptaan untuk membimbing dan mengolah. Ada juga lingkungan yang menantang surga, jadi jauh lebih mudah untuk menghilangkan kabut daripada di lautan semesta. Sebenarnya, benua alam semesta yang sebenarnya sangat jauh dari Rift of Reality. Ada 3 surga di antaranya. Kata Cuixin. Surga ketiga, Lu Ming penasaran. Benar sekali. Terkadang, celah realitas akan meledak dan menyemburkan energi yang mengerikan. Jika jaraknya terlalu dekat, celah realitas akan hancur. Oleh karena itu, para leluhur sejati dan leluhur pencipta menciptakan 3 surga antara benua alam semesta sejati dan celah realitas untuk memisahkan keduanya. Namun, karena surga ketiga terlalu dekat dengan rift yang sebenarnya, lingkungan tempat tinggalnya keras, dan sulit bagi orang biasa untuk bertahan hidup. Hanya mereka yang berada di level keabadian sejati yang dapat masuk. Karena terlalu dekat dengan celah realitas, ia telah dipelihara oleh kekuatan realitas sepanjang tahun, dan banyak sekali peluang telah lahir. Mata air realitas lahir di surga pertama dan dapat dipadatkan menjadi mata air realitas. Ia mengandung kekuatan realitas dan dapat langsung diserap dan disempurnakan oleh Kaisar Abadi untuk dikultivasi. Kadang-kadang, bahkan ada harta karun yang tak tertandingi yang akan meledak dari celah-celah realitas dan jatuh ke surga ketiga, membuat para kaisar abadi dan bahkan para pendiri dunia menjadi gila. Cuixin menjelaskan, matanya dipenuhi antisipasi. Dengan setengah langkah kultivasi alam semesta, dia hanya bisa mengambil risiko di surga tingkat pertama. Seseorang harus setidaknya berada di tingkat alam semesta untuk memasuki surga kedua. Dan surga ketiga yang legendaris, tempat yang paling dekat dengan rift yang sebenarnya, hanya bisa dimasuki oleh Sang Pencipta. Semakin dekat ia dengan rift yang asli, semakin berbahaya pula tempat itu. Sungguh menakjubkan. Lu Ming menghela napas. Ada perbedaan besar antara lautan semesta dan tempat ini. Sebenarnya, lingkungan kultivasi asli dari tanah ciptaan tidaklah buruk. Ketika 3 master penciptaan menciptakan tanah ciptaan, mereka juga memilih untuk berkultivasi di Australia yang misterius. Kalaupun tidak demikian, itu tidak akan buruk. Memahami hal yang mendalam jauh lebih mudah. Sayangnya, pertempuran antara 3 penguasa penciptaan telah menghancurkan sebagian tanah penciptaan, mengubahnya menjadi lautan. Bahkan lautan kekuatan Upanisad pun rusak. Saat para master penciptaan masih ada, jumlah ahli di tanah penciptaan jauh lebih banyak daripada di lautan semesta. Akan tetapi, karena kurangnya energi sejati, masih ada kesenjangan besar antara energi itu dan dunia alam semesta sejati. Lu Ming tak dapat menahan diri untuk tak teringat pada cakra Luo Jade sejati yang agung. Apakah cakram Gyokzen Luo agung memasuki kehampaan kekacauan purba melalui celah realitas yang serupa? Peluang untuk mendatangkan seorang ahli seharusnya relatif kecil. Itu karena orang-orang itu telah diasingkan ke dalam kekosongan primal chaos. Mereka yang diasingkan pasti akan dijarah semua hartanya. Bagaimana mereka bisa diizinkan membawa harta yang begitu berharga ke dalam kekosongan primal chaos? Segera, kapal perang mereka memasuki benua Zhen Yu yang luas dan terbang menuju istana sejati Giok tertinggi. Benua alam semesta sejati dibagi menjadi 12 wilayah, dan setiap istana sejati menempati satu wilayah. Di daerah tertentu, istana yang sebenarnya mempunyai status yang tertinggi. Di bawah mereka,
Ada banyak ras dan pasukan lain dengan ukuran yang berbeda-beda. Meskipun mereka terus-menerus bertarung satu sama lain, mereka semua mematuhi perintah istana yang sebenarnya. Kecepatan kapal perang itu luar biasa cepat, dan melewati gunung dan danau hanya dalam sekejap mata. Tidak lama kemudian, mereka memasuki area istana sejati giok tertinggi. Tidak lama kemudian, sebuah kota besar dan tak terbatas muncul di depan mereka. Namun, tatapan Lu Ming tertarik ke puncak kota. Sebuah istana melayang di udara. Istana itu megah, kuno, dan berat, serta memancarkan kesan realitas yang kuat. Istana itu memberi orang perasaan bahwa semuanya hanyalah ilusi dan hanya itu yang nyata. Itulah istana Jiu yang sebenarnya. Istana ini abadi dan tidak dapat dihancurkan. Sejak istana Jiu yang sebenarnya muncul, istana ini tidak pernah runtuh. Hanya anggota inti istana Jiu yang dapat memasukinya. Cuixin berkata, matanya dipenuhi kerinduan. Apakah semua istana sejati lainnya memiliki istana sejati seperti ini? Lu Ming bertanya. Benar, 12 istana sejati. Alasan mengapa mereka disebut 12 istana sejati adalah karena mereka memiliki istana sejati seperti ini. Ini adalah fondasi yang paling hebat. Selama istana sejati itu abadi, 12 istana sejati akan ada selamanya. Kata Cuixin. Lu Ming menyipitkan matanya dan mengamatinya dari jauh. Istana yang sesungguhnya tampaknya dibuat dari kekuatan realitas. Itu tak terduga dan tak terduga. Tidak diketahui berapa banyak ahli mengerikan yang tinggal di sana. Kota kuno di bawah istana sejati adalah kota giok yang utama. Lebih dari separuh pakar di area istana sejati giok yang utama berkumpul di sana. Kami tinggal di sana. Cuixin melanjutkan. Pada saat ini, Yu Luosha berjalan mendekat dan berkata, Lucy, orang-orang biasa dari klan Xia tidak diizinkan memasuki kota giok tertinggi. Kamu harus mencari tempat untuk menempatkan orang-orangmu di luar kota. Apakah ada tempat bagus yang bisa direkomendasikan? Tanya Lu Ming. Ikutlah denganku dulu, nanti aku akan mengantarmu ke kota. Kata Yu Luosha. Lu Ming mengangguk. Dia pertama-tama menempatkan Shen Yuyu dan yang lainnya ke dalam ruang internal senjata abadi, lalu meninggalkan kapal perang bersama Yu Luosha. Bukan saja anggota biasa klan Xia tidak diizinkan memasuki kota giok tertinggi, tetapi mereka juga tidak diizinkan menginjakkan kaki di area luas di sekitar kota. Yu Luosha membawa Lu Ming ke pegunungan yang jauh dari kota giok tertinggi. Pegunungan ini memiliki lingkungan yang baik untuk bercocok tanam. Kita bisa menetap di sini. Kata Yu Luosha. Lu Ming mengamati sekelilingnya. Tempat ini tidak buruk. Gunung-gunung dan sungai-sungainya indah. Lingkungan kultivasinya jauh lebih baik daripada alam semesta yang sebenarnya. Bab 5887 Konspirasi. Lu Ming cukup puas dengan pegunungan itu. Meskipun tempat ini cukup jauh dari Supreme Jade City, tempat ini tetap merupakan area inti. Jika bukan karena reputasinya dan bantuan Yu Luosha, anggota ras debu biasa tidak akan dapat menginjakkan kaki di tanah harta karun seperti itu. Mereka yang dapat berumah tangga semuanya punya penyokong. Setelah melepaskan Shen Yuyu dan yang lainnya dan membiarkan mereka tenang, Lu Ming menyiapkan formasi besar di sekitarnya. Ia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Shen Yuyu dan memasuki kota giok tertinggi bersama Yu Luosha. Dengan Yu Luosha memimpin jalan, serangkaian prosedur diselesaikan dengan sangat mudah. Lu Ming telah menjadi anggota aula sejati giok tertinggi dan sebuah halaman telah disiapkan untuknya. Dengan bakat dan kekuatanmu, kau memenuhi syarat untuk menjadi Menteri Kaisar dari Istana Sejati Giok Ekstrim. Aku akan melamarnya untukmu. Ketika atasan menyetujuinya, kau bisa menjadi Menteri Kaisar. Di Istana Sejati Giok Ekstrim, statusmu setara dengan Kaisar Abadi. Kata Yu Luosha. Lu Ming mengetahui bahwa yang disebut pejabat Kaisar adalah pejabat tamu di tingkat Kaisar Abadi. Dia memiliki otoritas tinggi di Istana Sejati Giok tertinggi. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan klan Jade, ia dapat dibandingkan dengan Kaisar Abadi dari klan lain. Ia tidak hanya memiliki status yang tinggi, tetapi ia juga memiliki banyak kekuatan. Terima kasih sebelumnya, Nyonya. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Yu Luosha masih tanpa ekspresi. Dia mengangguk sedikit dan pergi. Paman Luo, Lucy telah menyinggung banyak orang di Istana Sejati Giok tertinggi. Aku khawatir dia akan menjadi sasaran setelah aku mengasingkan diri. Tolong bantu aku mengurusnya. Yu Luosha melihat seorang pria parubaya di halaman.
Dia adalah seorang ahli tingkat alam semesta. Jangan khawatir, kamu bisa mengasingkan diri dan menerobos ke tingkat alam semesta sesegera mungkin. Pria parubaya itu setuju. Setelah aku tenang, aku akan mulai menyelidiki King dan Kyuyue kecil. Bergabung dengan istana sejati giok tertinggi itu bagus, tetapi akan lebih mudah menemukan mereka dengan mengerahkan sebagian pasukan mereka daripada aku sendiri. Lu Ming merenung. Tentu saja, dia tidak berani ceroboh di tempat seperti istana sejati giok tertinggi, di mana para ahli ada sebanyak awan. Lagi pula, dia menyembunyikan beberapa rahasia. Sebagai contoh, prasasti abadi 10.000 seni dan lempengan giok Zenluo Agung. Yang membuatnya lega, cakram giok Zenluo besar itu akan menyembunyikan dirinya saat dimata-matai oleh seorang ahli yang menakutkan. Di akhir pertemuan musim semi sejati, tatapan Kaisar Abadi asal dan Sang Pencipta telah menyapu semua orang. Untungnya, Lu Ming sudah siap. Dia memasukkan hal-hal penting seperti benih asli, prasasti abadi 10.000 seni, dan labu kekacauan ke dalam cakram giok Zenluo besar. Saat dimata-matai, cakram giok Zenluo besar berubah menjadi tidak ada apa-apa. Ia tidak menyusut tanpa batas, tetapi benar-benar berubah menjadi ketiadaan, seakan-akan menghilang dari dunia, sehingga terhindar dari mata-mata Sang Pencipta. Lu Ming menghela napas panjang lega. Ini adalah masalah yang membuat Lu Ming khawatir. Jika penciptanya mengetahuinya, dia tidak akan bisa menyimpan cakram giok Luo yang sebenarnya. Ini pula yang menjadi alasan mengapa dia berani bergabung dengan istana sejati giok tertinggi. Namun, ada juga perbedaan di alam penciptaan. Dikatakan bahwa leluhur sejati dari aula sejati memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Saya bertanya-tanya apakah cakram giok Luo sejati yang agung dapat menghindari deteksi mereka. Lu Ming memutuskan untuk bersikap rendah hati sebisa mungkin di masa depan. Akan lebih baik jika tidak menjadi sasaran alam ciptaan. Jika dia terlalu dekat, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Lu Ming tinggal di kota giok tertinggi dan berkultivasi dengan damai. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Di istana yang ramai, Yu Jinling dan Yu Donglai sedang menjamu dua tamu terhormat. Mereka adalah dua senior mereka dan ahli bela diri tingkat dunia dari ras Jade. Tentu saja, dengan status Yu Jinling dan Yu Donglai, mereka tidak kalah dengan ahli bela diri tingkat alam semesta biasa. Bahkan, mereka mungkin lebih tinggi. Oleh karena itu, kedua tingkatan alam semesta itu sangat sopan. Kultivasi kedua putra sejati telah meningkat lagi selama pertemuan musim semi sejati. Di masa depan, mereka akan mencapai 99.000 jenis dan menerobos ke tingkat alam semesta. Masa depan Anda tidak terbatas. Seorang lelaki tua tertawa. Paman, Anda menyanjung saya. Tidak mudah untuk mencapai 99.000 tipe. Mari kita berusaha sedikit lebih keras. Jika kita benar-benar tidak dapat melakukannya, kita harus mengasingkan diri dan menerobos ke tingkat alam semesta. Yu Jinling menghela nafas. Dengan fondasi kedua putra sejati, bahkan jika mereka berhasil menembus tingkat alam semesta sekarang, mereka akan tetap membuat kemajuan besar di masa depan. Alam ciptaan sudah di depan mata, dan mereka jauh lebih kuat dari kita. Orang tua itu terus menyanjung. Paman, ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan kalian. Apakah kalian pernah mendengar tentang Lucy? Kata Yu Jinling. Kedua kelas alam semesta itu menggelengkan kepala karena bingung. Orang ini adalah penduduk asli klan Xia di alam semesta nyata. Namun, kekuatannya sangat kuat. Segera, Yu Jin menjelaskan kemampuan Lu Ming dan beberapa hal anehnya secara rinci. Setelah mendengar ini, kedua makhluk tingkat semesta itu memasang ekspresi serius di wajah mereka. Orang asli klan Xia memiliki kekuatan seperti itu pasti tidak biasa. Dia pasti punya beberapa rahasia. Kata semesta kelas setengah baya yang lain. Benar, Donglai dan aku juga berpikir begitu. Yu Luosha memberitahu dunia luar bahwa Lucy hanya memperoleh kesempatan dari tanah kesempatan di alam semesta nyata, tetapi aku sama sekali tidak mempercayainya. Hanya dengan memperoleh kesempatan dari tanah kesempatan, dia dapat menciptakan seseorang seperti Lucy. Jika semudah itu, maka 12 istana sejati akan dipenuhi dengan putra dan putri sejati. Kata Yu Jinling. Kota Jinling benar. Lucy tidak hanya memiliki pencapaian tinggi dalam formasi, tetapi basis kultivasinya juga meningkat dengan kecepatan kilat. Teknik abadi yang dia gunakan juga berasal dari istana sejati lainnya,
dan bahkan telah mencapai tingkat puncak. Ini sangat tidak normal. Pria ini menyembunyikan rahasia besar. Dia bahkan mungkin bukan penduduk asli alam semesta yang sebenarnya. Mata Yu Donglai bersinar dengan cahaya dingin saat dia melanjutkan, bahkan klan Xia biasa pun bisa mencapai tahap ini. Jika kita bisa mendapatkan rahasia di tubuhnya, seberapa jauh kita akan melangkah. Tidak masalah jika kita lebih hebat beberapa kali lipat darinya. Mata kedua kaisar abadi itu menyala karena kegembiraan. Tidak ada ahli di balik pria ini, dan jiwanya yang abadi tidak memiliki segel yang kuat. Selama kita menangkapnya dan mencari jiwanya, rahasianya akan menjadi milik kita. Kata Yu Jinling. Mudah untuk berhadapan dengan alam semesta setengah langkah dari klan Xia, tetapi sebelum Yu Luosha pergi mengasingkan diri, dia meminta Yu Mingluo untuk menjaga Lucy. Dengan dia yang mengawasinya, saya khawatir akan sulit bagi kita untuk bergerak. Kata Kaisar Abadi setengah baya. Tidak mudah untuk mengambil tindakan di kota giok tertinggi, tetapi begitu kita meninggalkan kota itu akan mudah. Meskipun Yu Mingluo berjanji pada Yu Luosa untuk menjaga Luming, dia tetap saja seorang klan Xia. Yu Mingluo tidak akan terlalu khawatir. Kata Yu Jinling. Bagaimana caranya agar Lucy meninggalkan kota giok tertinggi? Donglai dan aku sudah membicarakan ini. Luming memiliki seorang murid dan puluhan ribu anggota klan Xia yang selalu mengikuti Lucy. Selama kita diam-diam menekan mereka dan membuat mereka tidak dapat berdiri sendiri, mereka pasti akan meminta bantuan Luming. Begitu Luming pergi membantu, itu akan menjadi saat kematiannya. Yu Jinling berkata sambil memperlihatkan senyum dingin. Rencana ini memang bisa dilaksanakan, tetapi kita harus mengendalikannya. Kita tidak bisa membunuh semua anggota klan Xia sekaligus. Kita harus menekan mereka secara perlahan agar tidak menimbulkan kecurigaan Lucy. Semesta tingkat lanjut itu mengangguk. Baiklah, aku akan memata-matainya secara diam-diam dan menguji sikap Yu Mingluo. Kata Kaisar Abadi setengah baya. Bab 5888, 3 Kaisar, 6 Alam. Waktu berlalu dengan cepat, dan setengah bulan pun berlalu. Sudah sebulan sejak Luming tiba di kota giok tertinggi. Lingkungan kultivasi di kota giok tertinggi dapat dikatakan diberkati oleh surga. Itu lebih baik daripada tempat manapun yang pernah dikunjungi Luming. Jika dia berkultivasi di sini sepanjang tahun, kecepatan kultivasinya akan jauh lebih cepat daripada tempat lain. Namun, Luming masih belum puas. Setelah dipelihara oleh benih asli, kondisi budidaya di sini tidak lagi memuaskannya. Selama sebulan terakhir, Luming tidak berani menggunakan cakram Luo Jade sejati yang agung dan benih asli karena takut dimata-matai. Luming, ada seseorang yang memata-matai kita. Itu adalah eksistensi tingkat alam semesta. Tiba-tiba, leluhur langit biru mengirimkan transmisi suara kepada Luming. Ekspresi Luming sedikit berubah. Ia kemudian duduk bersila dan merapal trinitas, berkonsentrasi pada penginderaan. Benar saja, dia samar-samar dapat merasakan ada sepasang mata yang memata-matainya dari kegelapan, dan mata mereka jahat. Musuh dan bukan teman, siapa itu? Luming bergumam. Dalam benaknya, sosok Yu Jinling dan Yu Donglai muncul. Di istana sejati giok tertinggi, hanya kedua orang ini yang menaruh dendam padanya, dan dilihat dari kepribadian mereka, mereka bukanlah orang yang berpikiran terbuka. Luming dalam keadaan waspada penuh. Jika terjadi sesuatu yang salah, dia akan segera melarikan diri. Namun, setelah beberapa saat, niat mengintip dan jahat itu pun menghilang. Primogenitor Langit Cerah juga mengonfirmasi bahwa orang-orang yang memata-matai mereka dalam kegelapan telah mundur. Dia tidak bergerak. Mungkin dia takut akan sesuatu. Luming merenung dan memikirkan Yu Luosha. Mungkinkah Yu Luosha telah menyewa seorang ahli untuk menjaganya sebelum dia mengasingkan diri? Luming, jangan ceroboh. Pihak lain mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Langit Cerah mengingatkan leluhur. Seperti yang diharapkan, 2 hari kemudian, leluhur Langit Cerah merasakan bahwa seseorang sedang memata-matai mereka dalam kegelapan. Luming juga merasakan niat jahat. Penampilanku terlalu luar biasa di kosmos Jingzhen. Tidaklah normal bagi klan Xia untuk memiliki kekuatan seperti itu. Mereka pasti mengawasiku. Luming mendesah. Dia ingin bersikap tenang, tetapi sulit baginya untuk menolak permintaan Yu Luosha. Jika dia tidak dilindungi oleh Yu Luosha, dia akan dibawa pergi oleh orang-orang dari Istana Phoenix kuno setelah pertemuan musim semi sejati. Dia mungkin sudah meninggal sejak lama.
Setelah beberapa saat, niat jahat itu memudar. Jelaslah bahwa dia telah mundur. Mereka tidak akan menyerah. Tidak baik bertarung di kota giok tertinggi. Aku khawatir mereka akan mencoba memaksamu meninggalkan kota. Kata nenek moyang langit hijau. Kau memaksaku meninggalkan Supreme Jade City. Metode apa yang harus dia gunakan? Aku tahu itu berbahaya, jadi bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Tunggu, ayo, mereka. Tiba-tiba, Lu Ming mendapat secercah inspirasi. Satu-satunya kelemahan Lu Ming sekarang adalah Shen Yuyu dan yang lainnya. Bagaimana jika dia menargetkan mereka dan memaksanya pergi? Lu Ming tiba-tiba menjadi cemas. Dia ingin pergi untuk melihat apakah Shen Yuyu dan yang lainnya baik-baik saja, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, jika dia pergi, bukankah dia akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain? Ngomong-ngomong, aku tidak perlu datang langsung jika ingin tahu tentang Yuyu dan yang lainnya. Aku hanya perlu mencari seseorang yang bisa membantuku menanyakannya. Supreme Jade City sangat besar, dengan segala macam ras dan toko. Ada berbagai macam bisnis. Selama mereka membayar dengan harga yang murah, masih sangat mudah untuk menemukan orang yang ingin bertanya tentang informasi. Segera, setelah Lu Ming membayar 10 tetes cairan obat abadi, alam semesta setengah langkah dari ras yang sama menerima permintaan Lu Ming. Dengan cepat sekali berita itu datang. Puluhan ribu anggota klan Xia memang sedang ditekan. Suku yang tinggal di dekatnya terus-menerus menekan Shen Yuyu dan kelompoknya. Banyak dari mereka yang terluka dan beberapa bahkan terbunuh. Namun mereka tidak memulai pembantaian. Wajah Lu Ming menjadi gelap. Tebakannya benar. Pihak lain ingin memanfaatkan Shen Yuyu dan yang lainnya untuk memaksa Lu Ming meninggalkan kota giok tertinggi. Alasan mengapa mereka tidak memulai pembantaian tetapi malah menekan mereka secara perlahan adalah untuk memaksa Yuyu dan yang lainnya meminta bantuan Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak menerima pesan bantuan Yuyu. Gadis ini, mungkin dia sudah menebak sesuatu. Dia sangat keras kepala. Lu Ming mendesah diam-diam. Yuyu, gadis ini, mungkin dia sudah menyimpannya selama ini. Namun, itu bukan jalan yang tepat. Melihat Lu Ming tidak menunjukkan dirinya, pihak lain kemungkinan besar akan lebih kejam. Penindasan akan menjadi lebih serius dan akan ada lebih banyak korban. Faktanya, bahkan Yuyu akan berada dalam bahaya. Apa yang harus saya lakukan? Lu Minghe mengernyitkan alisnya sambil berpikir keras saat dia mendiskusikan tindakan balasan dengan primogenitor langit biru. Senior, tingkat kultivasi mata-mata itu berapa? Lu Ming bertanya. Yang satu berada di tingkatan alam semesta hampa, sedangkan yang satu lagi berada di tingkatan alam semesta nyata. Dilihat dari aura mereka, mereka seharusnya baru saja memasuki tingkatan alam semesta nyata. Kata nenek moyang langit hijau. Benar-benar sekelas alam semesta. Lu Ming mengerutkan kening. Dia tidak takut dengan makhluk tingkat alam semesta virtual, jadi tidak akan sulit membunuh mereka jika dia menyerang dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, level alam semesta sesungguhnya akan sulit untuk dihadapi. Selama bulan ini di kota giok tertinggi, Lu Ming telah membeli buku-buku yang memperkenalkan tingkat alam semesta dan memiliki pemahaman umum tentangnya. Tingkatan alam semesta dibagi menjadi 3 kaisar dan 6 wilayah. Mereka adalah Kaisar Abadi Kekacauan Primordial, Kaisar Abadi Kesatuan Primordial, dan Kaisar Abadi Surga yang meliputi segalanya. Satu kaisar terbagi menjadi 2 wilayah. Kaisar Abadi Kekacauan Primordial meliputi wilayah alam semesta virtual dan wilayah alam semesta nyata. Kaisar Abadi Tai terdiri dari tingkatan alam semesta magis dan tingkatan alam semesta nomologis. Tahap Kaisar Abadi asal meliputi tahap alam semesta internal dan tahap alam semesta takdir. Alam semesta takdir merupakan puncak alam semesta tingkat, dan tingkat berikutnya adalah alam penciptaan. Karakteristik tingkat alam semesta virtual adalah bahwa, alam semesta sejati, mereka kabur dan kacau. Alam semesta ini hanya berbentuk alam semesta awal dan telah menggabungkan antara 100.000 hingga 200.000 jenis kedalaman kekacauan primal. Sebagian besar tingkatan alam semesta di lautan alam semesta berada di alam ini, seperti Ye King, Kaisar Abadi Wu Yue, Sueyuzu, 3 kemurnian Taois, dan 6 tingkatan alam semesta di langit kuning dan langit biru. Pada tingkatan alam semesta sejati, alam semesta diri sejati, seseorang telah lengkap, dan gunung-gunung serta sungai-sungai di dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Terdapat 200.000 hingga 300.000 kedalaman kekacauan.
Kekuatan alam semesta nyata jauh lebih kuat daripada kekuatan alam semesta virtual. Lu Ming memperkirakan bahwa dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia setara dengan ahli kekacauan purba. Dia bisa membunuh ahli bela diri tingkat alam semesta sejati dan tidak akan takut bahkan jika dia menghadapi ahli bela diri tingkat alam semesta sejati. Namun, akan sulit untuk membunuhnya. Ada satu hal lagi. Ada dua orang yang memata-matainya, tetapi jika mereka menyerang, apakah hanya dua orang saja? Jika ada satu atau dua orang lagi, dia bahkan tidak akan bisa pergi. Kita tidak bisa tinggal di istana Jadetru yang ekstrim ini lebih lama lagi. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengulur waktu dan menstabilkan mereka. Kita akan pergi setelah kekuatan kita meningkat. Lu Ming merenung. Awalnya dia ingin menggunakan kekuatan istana giok ekstrim untuk menemukan Xian Yanxing dan Qiu Yue, tetapi sekarang tampaknya itu tidak berhasil. Sebelum dia cukup kuat, dia bisa menjadi sasaran kapan saja dan berada dalam bahaya kehilangan nyawanya. Meskipun Yu Luoxia ingin melindunginya, dia tidak bisa selalu berada di sisinya dan memperhatikannya. Itu tidak realistis. Dia berencana mencari kesempatan untuk pergi dan perlahan mencari Xian Yanxing dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia memiliki cakram giok luo sejati yang agung, benih sejati, prasasti abadi 10.000 seni, dan dia tidak kekurangan kitab suci abadi. Dalam hal kultivasi, dia tidak perlu bergantung pada istana sejati. Lu Ming meminta leluhur langit biru untuk menunjukkan kepadanya penampakan dua tingkat alam semesta yang diam-diam memata-matainya. Dia kemudian diam-diam bertanya tentang mereka dan menemukan identitas mereka. Yu Ce, Panggung Yu. Dua kaisar abadi kekacauan primordial dari klan Jade relatif biasa. Jika mereka tidak memiliki kesempatan, mereka mungkin akan terjebak di level kaisar abadi kekacauan primordial selama sisa hidup mereka dan akan merasa sulit untuk menembus level kaisar abadi kesatuan primordial. Tak heran mereka memperhatikannya. Bab 5889, Dua Transformasi. Lu Ming mempersiapkan diri selama beberapa hari dan kemudian berkunjung. Sasaran kunjungannya tentu saja Yu Ce dan Yu Tai. Keduanya sedikit terkejut dengan kedatangan Lu Ming yang tiba-tiba. Mereka diam-diam mengamati Lu Ming dan tidak menyangka dia akan berinisiatif mengunjungi mereka. Apakah dia menyadari sesuatu? Lu Si, ada apa? Yu Ce, sang kaisar tua yang abadi, bertanya tanpa ekspresi. Dua kaisar master abadi, bawahan ini ada di sini untuk menyampaikan kitab suci. Ya, kata Lu Ming dengan hormat. Mempersembahkan kitab suci. Mereka berdua cukup terkejut. Saya menemukan sutra abadi yang tiada taraf di tempat yang indah di alam semesta yang nyata. Sutra itu ditinggalkan oleh leluhur pencipta. Saya bodoh dan hanya belajar sedikit setelah mempelajarinya selama bertahun-tahun. Sutra abadi yang tiada taraf itu hanya akan menjadi mutiara yang tertutup debu di tangan saya. Saya telah memikirkannya dan hanya dua kaisar abadi yang layak mendapatkan sutra abadi seperti itu. Lu Ming mengeluarkan jimat giok. Yu Ce dan Yu Tai tercengang, mereka terkejut. Bawahan ini baru saja tiba dan kekuatanku masih lemah. Nanti, aku akan meminta dua kaisar master abadi untuk menjagaku. Lu Ming melanjutkan. Mereka berdua merasa lega. Tampaknya mereka terlalu banyak berpikir. Bukannya Lu Ming merasakan sesuatu. Lu Ming datang untuk mencari pendukung. Itu wajar saja jika mereka memikirkannya. Daerah tempat tinggal Lu Ming berada di bawah yurisdiksi mereka berdua. Lu Ming berasal dari ras debu dan tidak mengenal orang-orang dan tempat itu. Jika dia ingin bertahan hidup dengan baik di aula sejati giok tertinggi, dia harus memiliki pendukung. Adalah masuk akal untuk mencari mereka berdua. Aku akan melihat sutra abadi yang tiada taraf itu. Yu Ce tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengambil jimat giok Lu Ming dan mengamatinya dengan kesadaran abadinya. Dia langsung tertarik. Sungguh sutra abadi yang mendalam. Biar aku lihat juga. Panggung Jade juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil jimat Jade dan melihatnya. Jimat itu juga tertarik keluar. Sutra abadi yang diberikan Lu Ming kepadanya adalah tentang mengubah Qi menjadi ketiadaan. Transformasi Qi yang murni adalah sesuatu yang diciptakan oleh tiga kemurnian Taois setelah dia memperoleh sutra abadi setengah langkah dan melengkapinya. Itu sangat mendalam, dan bila dikembangkan hingga tingkat tinggi, itu bisa meningkatkan kekuatan tempur seseorang secara signifikan. Lu Ming telah lama menemukan bahwa tidak banyak kitab suci abadi dan teknik abadi seperti yang ia bayangkan di dunia alam semesta yang sebenarnya.
Dunia alam semesta yang sesungguhnya, yang penuh dengan para ahli, mungkin tidak memiliki kitab suci abadi dan teknik abadi sebanyak lautan alam semesta. Oleh karena itu, kitab suci yang abadi dan teknik yang abadi sangatlah berharga. Tentu saja, dia telah merusaki Lu-Ming hingga tidak ada lagi dan secara halus mengubah beberapa poin penting. Sulit untuk menemukannya pada awalnya, kecuali seseorang berkultivasi selama bertahun-tahun dan memahaminya secara mendalam. Saat itu, Lu-Ming pasti sudah pergi. Yu Ce dan Yu Tai mempelajarinya sebentar, lalu mereka tersenyum dan berkata, "Lucy, kamu hebat. Kami akan melindungimu mulai sekarang. Terima kasih, para kaisar abadi. Aku tidak akan mengganggu kalian dalam mempelajari sutra abadi. Aku akan pergi sekarang." Lu-Ming berpura-pura kegirangan lalu pergi. Setelah itu, Lu-Ming menghabiskan banyak obat abadi dan cairan obat untuk menyewa beberapa alam semesta setengah langkah yang kuat untuk pergi ke tempat Yuyu dan yang lainnya berada untuk membantu merawat mereka dan melawan penindasan orang lain. Dengan bantuan beberapa alam semesta setengah langkah yang kuat, situasinya memang stabil. Ras lain yang menekan Yuyu dan yang lainnya tidak meningkatkan kekuatan mereka. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Yu Jinling dan Yu Donglai menemukan Yu Ce dan Yu Tai. "Paman, mengapa kalian tidak menambah jumlah orang yang kalian miliki untuk menekan ras debu?" Lucy jelas telah menyadarinya dan mempekerjakan beberapa ahli. "Kita harus menambah tenaga kerja kita dan memaksa Lu-Ming meninggalkan kota Giok tertinggi," kata Yu Jinling. Rencananya sudah dilaksanakan sejak lama, tetapi Lu-Ming belum pergi. Dia sedikit tidak sabar. "Jangan khawatir, Lucy seperti ikan dalam toples di kota Giok tertinggi. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Kami berdua baru-baru ini membuat beberapa kemajuan dalam kultivasi kami, jadi kami perlu menenangkan pikiran untuk memahami misteri yang mendalam. Kalian kirim beberapa orang untuk mengawasi Lucy. Tidak akan terlambat untuk membunuhnya setelah beberapa tahun." Yu Ce berkata dengan agak linglung. Selama kurun waktu ini, dia asyik bermeditasi ke dalam kehampaan dari platform Jade. Itu terlalu misterius, dan itu pasti ditinggalkan oleh Sang Pencipta. Begitu mereka menyempurnakannya, kecakapan bertarung mereka akan meroket. Saat ini, semua pikiran mereka tertuju pada Qi yang murni. Mereka tidak sabar untuk mengolahnya dengan sukses dan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Mereka sangat tertarik dan baru saja mendapat sedikit inspirasi. Mereka sedikit tidak puas dengan gangguan dari Yu Jinling dan Yu Donglai. Mereka juga tahu bahwa Lu-Ming pasti menyembunyikan lebih banyak rahasia. Namun, itu tidak masalah. Kota Giok tertinggi sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Kemana Lu-Ming bisa pergi? Yu Jinling dan Yu Donglai tidak punya pilihan selain mundur. Kirim seseorang untuk mengawasi Lucy. Selama dia tidak meninggalkan kota Giok tertinggi, semuanya akan baik-baik saja, kata Yu Jinling. Basis kultivasi Lucy sangat kuat. Aku khawatir dia bisa menembus level alam semesta kapan saja, kata Yu Donglai. Menerobos ke tingkatan alam semesta akan menyebabkan keributan besar. Begitu dia menunjukkan tanda-tanda menerobos ke tingkatan alam semesta, kita akan menyuruh orang-orang untuk mengganggunya secara diam-diam dengan segala cara. Kita akan membiarkannya mati dalam proses menerobos tanpa diketahui siapapun. Yu Jinling memperlihatkan senyum dingin. Akhirnya aku berhasil menstabilkan mereka untuk saat ini. Aku harus meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin. Senior, tolong bantu aku menghalangi sekeliling dan jangan biarkan siapapun memata-mataiku. Lu-Ming berbicara dengan leluhur langit cerah. Dia akan menggunakan piringan Giok Luo asli yang agung untuk berkultivasi. Dia tidak ingin mengambil risiko sebelumnya, tetapi sekarang, dia harus mengambilnya. Jangan khawatir, leluhur langit hijau menjawab. Setelah itu, Lu-Ming memasang formasi penyembunyian dan isolasi di dalam ruangan sebelum dia mengeluarkan cakram Luo Jade sejati yang agung. Energi abadi dalam tubuhnya tersedot kering, dan piringan Gyokzen Luo agung membuka sebuah jalan. Kali ini, keberuntungannya cukup bagus. Ia berhasil menarik secercah kekuatan kebenaran dan kekuatan itu diserap oleh benih kebenaran. Tiba-tiba, sebuah wilayah khusus menyelimuti Lu-Ming. Dia menutup matanya dan berkultivasi. Kekacauan tertinggi di ketiga tubuhnya terus meningkat. Ketika benih sejati stabil, jumlah ultimasi kekacauan di tubuh Lu-Ming San meningkat lebih dari selusin. Kecepatan kultivasi ini sungguh menakjubkan. Aku ingin tahu benih macam apa ini. Jika ia berakar dan bertunas,
Aku ingin tahu seberapa hebatnya. Lu Ming menantikannya. Setelah itu, dia menelan cairan obat abadi untuk memulihkan energi abadinya dan terus mengaktifkan cakram Luo Jade sejati yang agung. Waktu berlalu hari demi hari. Berkultivasi seperti ini menghabiskan banyak cairan obat abadi untuk memulihkan energi abadi, tetapi sekarang bukan saatnya untuk berhemat. Jika dia kekurangan cairan obat abadi untuk memulihkan energi abadinya, dia akan pergi dan membelinya. Bagaimanapun, Supreme Jade City tidak kekurangan cairan obat abadi. Selama ada cukup sumber daya, mereka bisa membeli apa saja. Lu Ming telah mengumpulkan sejumlah senjata abadi, sejumlah material berharga, dan puluhan ramuan abadi. Lu Ming mengambil sebagian kecilnya dan menukarnya dengan sejumlah besar cairan obat surgawi untuk memulihkan energi surgawinya. Dengan cara ini, Lu Ming membuat kemajuan pesat. Kekacauan tertinggi dalam 3 tubuh meningkat dengan cepat. Dalam waktu singkat, jumlahnya mendekati 93.000 tipe. Namun, level 93.000 tipe tidak menjadi kendala bagi Lu Ming. Dia melewati level itu dengan mudah. 5 tahun kemudian, ada lebih dari 96.000 jenis kekacauan ultimasi di tubuh Lu Ming San. Hanya dalam waktu 5 tahun, dia telah berubah 2 kali dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Sekarang, Lu Ming tidak dapat mengetahui seberapa kuat dirinya, tetapi satu hal yang pasti. Mereka yang berada di kekacauan primordial sebagai satu kesatuan jauh dari tandingannya. Bab 5890, Membunuh Kaisar Abadi. Sudah 5 tahun berlalu dan Yu Luosha tidak muncul. Hal ini membuat Lu Ming semakin bertekad untuk pergi. Faktanya, bahkan jika Yu Luosha muncul, Lu Ming tetap akan pergi. Kali ini, ada beberapa kaisar abadi yang punya niat buruk terhadapnya. Bagaimana jika kali berikutnya adalah leluhur ciptaan? Siapa yang bisa melindunginya? Lebih baik menjauh dari raksasa seperti itu. Saatnya bertindak. Mata Lu Ming bersinar dengan tatapan membunuh. Sudah 5 tahun. Yu Che dan Yu Tai juga telah memahami Qi menjadi ketiadaan selama 5 tahun. Jika mereka terus memahami, mereka mungkin menemukan bahwa ada masalah dengan sutra abadi yang diberikan oleh Lu Ming kapan saja. Aku tidak dapat melanjutkan ini lebih lama lagi. Setelah berkemas, Lu Ming pergi diam-diam dan menuju ke tempat Shen Yuyu dan yang lainnya berada. Saat Lu Ming pergi, Yu Jinling dan Yu Donglai menerima berita tersebut. Mereka akhirnya pergi. Keduanya berkelebat dengan kilatan yang tidak menyenangkan di gunung saat mereka pergi dan memulai operasi mereka. Setelah meninggalkan kota Giok tertinggi, Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke tempat Shen Yuyu dan yang lainnya berada. Guru, mengapa Anda datang? Saat melihat Lu Ming, Shen Yuyu bergegas mendekat karena terkejut. Mata Shen Yuyu dipenuhi dengan kelelahan dan kelesuan, tetapi kultivasinya meningkat pesat. Dia hampir mencapai alam kaisar surgawi. Yang lain juga tampak lelah, tetapi jumlah orangnya jauh lebih sedikit daripada 5 tahun lalu. Jelas bahwa mereka tidak bersenang-senang selama bertahun-tahun dan berada di bawah tekanan besar. Tidak ada waktu terbuang, ikuti aku. Dengan itu, Lu Ming melambaikan tangannya dan kekuatan abadi yang dahsyat menyelimuti semua orang, menempatkan mereka ke dalam ruang internal senjata abadi. Lu Ming hendak pergi setelah mengumpulkan barang-barang itu ketika ia menyadari bahwa bintang-bintang telah bergeser dan langit telah berubah. Petir menyambar di mana-mana di barat. Alam semesta jati diri yang sejati. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Dia telah jatuh ke alam semesta kebenaran tingkat alam semesta. Lebih jauh lagi, jagat raya jati diri sejati ini sangat kokoh, kuat, dan teratur. Jelaslah bahwa jagat raya ini bukanlah jagat raya maya jati diri sejati, melainkan jagat raya sejati. Suara mendesing. Lu Ming sama sekali tidak ragu. Ketiga tubuhnya bergabung menjadi satu dan dia melemparkan kitab suci tombak yang tak terbatas. Dia menjadi satu dengan tombak itu dan berubah menjadi sinar tombak abadi yang melesat keluar. Kekosongan itu terbelah dan alam semesta kebenaran bergetar dengan cepat. Dengan bunyi, puff, Lu Ming bergegas keluar dari alam semesta kebenaran. Di luar alam semesta jati diri, seorang pria parubaya dengan baju besi petir tercengang. Dia tidak menyangka Lu Ming bisa keluar dari alam semesta jati dirinya dengan mudah. Namun, dia adalah kaisar abadi kekacauan primordial sejati di alam semesta. Dia telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki banyak pengalaman tempur. Dia segera bereaksi dan melancarkan serangan.
Langit yang dipenuhi petir berubah menjadi dua naga petir dan menerkam Luming. Kekosongan itu meledak, dan kekacauan pun terjadi. Untungnya, ini adalah dunia semesta sejati, yang dibangun bersama oleh leluhur sejati dari 12 istana sejati. Itu dipenuhi dengan hukum leluhur sejati, sehingga baik angkasa maupun bumi sangat padat. Di dunia luar, dua naga petir dapat dengan mudah menghancurkan kosmos yang besar. Kaisar abadi kekacauan primordial ini tidak berasal dari ras Jade. Dia seharusnya menjadi ahli ras atas di bawah istana sejati Jade tertinggi. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Tatapan mata Luming dingin. Dia tidak mundur. Sebaliknya, dia maju dan mengayunkan tombaknya. Dalam keadaan 3 dalam 1, kekuatan Luming berada di luar imajinasi. Lebih dari 280.000 jenis aturan esoterik kekacauan saling terkait dan rapat. Dia mengaktifkan kitab suci tombak tak terbatas dan menyerang 2 kali berturut-turut, menghancurkan 2 naga petir dan mengincar ruang di antara alis lawan. Ekspresi pihak lain berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa Luming, yang setengah langkah ke alam semesta, akan begitu kuat. Bahkan seseorang dengan kekacauan primordial seperti dia paling-paling hanya bisa melawannya, tetapi mereka jelas tidak bisa menekannya atau mematahkan serangannya dengan mudah. Dengan suara gemuruh yang pelan, petir menyambar dan berubah menjadi gunung petir di hadapannya. Pada saat berikutnya, gunung guntur pun tertembus, dan pancaran tombak yang mengerikan menembus dada pria itu. Membunuh. Luming melancarkan serangan yang cepat dan dahsyat, memanfaatkan kelemahannya untuk membunuhnya. Namun, pada saat ini, tekanan yang mengerikan turun. 2 alam semesta jati diri, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, menekan ke arah Luming. Luming tahu bahwa Yu Che dan Yu Tai telah tiba. Dalam keadaan normal, tidak peduli seberapa kuatnya Luming, bahkan jika dia berada pada kekacauan primordial sebagai satu, dia akan ditekan dan semua rahasianya akan terbongkar jika 3 tingkat alam semesta dan 2 tingkat alam semesta nyata mengambil tindakan. Tatapan mata Luming dingin. Untungnya, dia telah bertahan selama 5 tahun dan kekuatan tempurnya telah meningkat beberapa kali lipat. Dia jauh dari sebanding dengan kekacauan primordial. Di permukaan tubuhnya, terbentuk pola yang rumit. Itu adalah diagram Dao yang tak terhitung jumlahnya. Lebih dari selusin teknik abadi tingkat atas diaktifkan dan ditembakkan kedua alam semesta jati diri di kedua sisi. Luming memusatkan pandangannya pada kaisar abadi ras atas. Sinar cahaya tombak jatuh seperti meteor, membombardir pihak lain. Labu Hundun terbang keluar dari dada Luming dan 6 rantai cahaya hitam dan putih melilit pihak lain. Dengan tingkat kultivasi Luming saat ini, labu kekacauan itu tidak diragukan lagi lebih kuat. Pihak lain berjuang mati-matian tetapi tidak dapat melepaskan diri. Harta karun roh yang kacau. Pihak lainnya meraung. Luming menyatu dengan tombaknya. Ia menyerang ke depan dan tubuh lawannya meledak berkeping-keping. Tubuhnya yang hancur dimakan sepenuhnya oleh labu kekacauan. Di tangan Luming, dia memegang sesuatu yang tampak seperti kristal. Jantung alam semesta. Inilah jantung alam semesta milik seorang kaisar abadi ras atas, yang jauh lebih berharga daripada harta karun kelas alam semesta dari kosmos besar biasa. Ketika alam semesta setengah langkah menerobos ke tingkat alam semesta, semua kekacauan mendalam di dalam tubuh seseorang akan berkumpul dan membentuk inti alam semesta, yang merupakan inti kekuatan tingkat alam semesta. Dia melemparkannya ke labu kekacauan dan kemudian menyerbu ke kiri. Kaisar abadi ras atas jelas telah mengembangkan teknik petir, yang membuatnya sempurna untuk labu kekacauan. Di sebelah kiri adalah panggung Jade. Dia hanya berada di tingkatan alam semesta hampa, dan dia pikir dia sedang bermimpi ketika dia melihat kaisar abadi ras atas terbunuh. Dia belum pernah mendengar alam semesta setengah langkah membunuh alam semesta sungguhan dalam beberapa gerakan. Orang ini jelas bukan orang biasa. Mundur, mundur, mundur. Yu Tai meraung dalam hatinya dan sudah memiliki niat untuk mundur. Namun, kecepatan Luming bahkan lebih cepat dan dia mengejar platform Jade dalam sekejap. Dalam pertarungan antar petarung, perbedaan sehelai rambut dapat menyebabkan perbedaan sejauh 1000 mil. Kemampuan Yu Tai tidak sebanding dengan Luming. Sekarang setelah ia berniat mundur, bagaimana mungkin ia dapat menandingi Luming? Tombak itu menghancurkan tubuh platform giok abadi itu menjadi berkeping-keping. Jiwa abadinya juga terkoyak-koyak, yang diserap oleh labu kekacauan Luming. Kemudian dengan sekejap, dia menghindari serangan Yu Che. Kamu ingin pergi?
Mata Luming dingin. Yuche adalah rubah tua yang licik. Begitu dia melihat sesuatu yang salah, dia berbalik dan lari. Akan tetapi, karena Luming telah mengungkapkan semua rahasianya, dia tidak akan membiarkannya melarikan diri. Kitab suci kekosongan diaktifkan secara ekstrim. Dalam sekejap, ia mengejar Yuche. Cahaya tombak itu seperti pilar, menghancurkan. Labu yang kacau, sutra abadi Dao yang tak terhitung jumlahnya, sutra tombak yang tak terbatas, energi abadi mendidih seperti api yang mengamuk. Luming telah menggunakan semua kartu asnya. Dia harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Lagi pula, tempat ini tidak jauh dari kota Jade yang ekstrim. Sangat mudah bagi para ahli kota dan bahkan istana Jade yang ekstrim untuk merasakannya. Kalau begitu, itu akan berbahaya. Wah, di bawah usaha keras Luming, Yuche juga meledak, hampir memusnahkan tubuh dan jiwanya. Jiwa abadi yang hancur diserap oleh labu kekacauan. Luming tidak berhenti. Dia melesat ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat tinggi dan menghilang dari dunia. Tidak lama setelah Luming pergi, dua sosok tiba-tiba muncul di langit. Aura mereka yang mengerikan sangat kuat. Mereka adalah dua kaisar abadi asal-usul yang agung. Bab 5891, melarikan diri dari bahaya. Itu Yuche dan Yutai. Mereka berdua telah menghilang. Beraninya kau menyerang kaisar abadi istana Gyokku yang ekstrim ini. Kau sedang mencari kematian. Kirim orang untuk mengejar mereka. Kedua kaisar abadi asal-usul yang agung itu mendengus dingin, tatapan mereka dingin. Mereka mengira bahwa para ahli dari aula sejati lainnya yang melakukan kejahatan tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa itu adalah Luming, seorang anggota klan Xia. Beberapa jam kemudian, Yu Jinlin dan Yu Donglai tiba dengan tergesa-gesa, wajah mereka pucat. Mereka tidak pernah menyangka kecelakaan akan terjadi bahkan ketika tiga kaisar surgawi bergabung. Itu jelas bukan perbuatan Lucy. Dia tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Mungkinkah ada ahli misterius di balik Lucy? Itu benar, pasti begitu. Kalau tidak, bagaimana mungkin klan Xia memiliki kekuatan seperti itu? Yu Jinlin dan Yu Donglai diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Namun, setelah beberapa diskusi, mereka masih tidak berani melaporkannya. Masalah ini dimulai karena mereka. Jika mereka kehilangan tiga kaisar abadi karena ini, bahkan jika mereka adalah putra sejati, mereka mungkin tidak akan memiliki akhir yang baik. Luming terbang dengan kecepatan tinggi. Sasarannya adalah area di mana aula jimat leluhur sejati berada. Simbol leluhur istana sejati berada di sebelah selatan istana sejati Giok yang terluar. Selama dia bisa melarikan diri ke daerah di bawah yurisdiksi istana simbol leluhur yang sebenarnya, dia akan aman. Benua Zenyu sangat luas dan tak terbatas. Mengambang di dalam meridian abadi, benua ini melahirkan dunia yang megah dan berwarna-warni. Namun, Luming tidak berminat untuk menghargainya. Dia melarikan diri dengan sekuat tenaga. Ketika energi abadinya habis, ia akan meminum obat abadi untuk memulihkan diri. Luming, seorang kaisar abadi sedang mengejar kita. Berhati-hatilah. Langit cerah mengingatkan leluhur. Luming menggigil. Dia segera mendarat di pegunungan, menyembunyikan auranya, dan berpura-pura berkultivasi. Saat berikutnya, seorang kaisar abadi muncul di dekatnya. Auranya yang mengerikan menekan seperti banyak kosmos besar. Makhluk-makhluk di pegunungan itu semua menampakkan ekspresi ketakutan dan gemetar ketakutan. Kekuatan kaisar abadi ini jelas jauh melampaui Yuche. Luming memperkirakan bahwa dia kemungkinan besar adalah kaisar abadi primordial. Luming jelas bukan tandingan eksistensi setingkat ini. Untungnya, pihak lain tidak peduli dengan Luming, yang merupakan setengah langkah dari klan Xia ke alam semesta. Kesadaran abadinya melewatinya dan kemudian dia menghilang dalam sekejap. Sepertinya Yu Jinling dan Yu Donglai tidak memberitahu siapapun tentangku. Apakah mereka takut dihukum? Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Suasana hati Luming sedikit lebih baik dan dia melanjutkan perjalanannya. Selama 7 hari berturut-turut, Luming menghadapi beberapa gelombang pengejar kelas alam semesta. Setiap dari mereka sangat menakutkan, dan bahkan ada yang berada di level kaisar abadi surgawi yang mencakup segalanya. Akan tetapi, tidak ada keberadaan di alam penciptaan. Di dunia semesta sejati, makhluk tingkat penciptaan biasanya tidak akan bergerak. Mereka yang mengelola dunia sekuler biasanya adalah makhluk tingkat semesta.
Ini adalah aturan tak tertulis di antara istana-istana sejati. Hal utamanya adalah saat seorang ahli alam penciptaan bergerak, kekuatan penghancur dan mematikan yang mereka miliki terlalu mengejutkan. Ketika para ahli alam penciptaan mengerahkan segenap tenaga, dunia alam semesta sejati terancam runtuh. Setelah 7 hari, jumlah pengejar berangsur-angsur berkurang. 7 hari berlalu dan Lu Ming tidak bertemu satupun dari mereka. Benua Zhen Yu ini benar-benar kacau. Lu Ming terbang melewati medan perang. Banyak sekali orang yang bertarung sampai mati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Selama kurun waktu itu, dia telah melihat terlalu banyak pertempuran seperti itu. Benua alam semesta yang sesungguhnya sangat luas dan tak terbatas. Banyak sekali ras, suku, dan kota yang hidup di sana. Berbagai kekuatan saling bersaing, saling membunuh, dan bertempur untuk mendapatkan sumber daya. Di dunia nyata, hierarki ras sangatlah ketat. Ada satu lapisan di atas lapisan lainnya. Oleh karena itu, ras debu ingin naik dan menjadi ras paralel, dan ras paralel ingin naik menjadi ras yang lebih tinggi. Ras-ras yang lebih tinggi juga bertarung satu sama lain untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ras tertinggi itu agung dan perkasa, menguasai wilayah yang luas. Mereka biasanya tidak ikut campur dalam pertempuran di bawah. Karena hanya melalui pertempuran dan pembunuhanlah ahli sejati akan lahir. Faktanya, mereka bahkan membiarkan kesayangan surga dari ras mereka mengambil wujud ras lain dan ikut serta dalam pertempuran untuk melatih diri. Di antara mereka, ras debu tidak diragukan lagi adalah yang paling menyedihkan. Lebih dari separuh ras debu merupakan budak dari ras yang lebih tinggi. Ras debu, yang dapat menduduki seluruh wilayah, memiliki para ahli kuat yang mendukung mereka. Beberapa hari berlalu, dan mereka semakin dekat dengan perbatasan istana giok sejati tertinggi. Mereka hampir berada di wilayah yurisdiksi istana simbol leluhur sejati. Di depannya, suara pekikan bergema di cakrawala. Seekor burung raksasa menutupi langit seperti alam semesta yang mengambang di udara. Itu adalah burung raksasa tingkat alam semesta. Ia membuka mulutnya dan menghisap, menelan semua sosok manusia di tanah. Klan Xia. Mereka semua berasal dari klan Xia. Populasi klan Xia yang berjumlah puluhan ribu dimangsa oleh burung raksasa itu dalam sekejap mata. Lu Ming tidak bergerak. Dia sedang dikejar, dan sekali dia bergerak, dia akan dengan mudah memperlihatkan dirinya. Terlebih lagi, ada banyak ahli di benua alam semesta sejati. Mungkin ada ahli yang mengerikan yang tinggal di gunung atau danau manapun, dan mudah untuk kehilangan nyawa jika seseorang menyerang dengan santai. Nasib klan Xia lebih buruk dari yang saya bayangkan. Lu Ming mendesah. Klan Xia dikenal sebagai salah satu dari 10 klan terlezat di dunia nyata berkat rasanya yang luar biasa dan gizinya yang kaya. Ketika banyak ras menemukan klan Xia, mereka akan menangkapnya untuk dicicipi. Sementara Lu Ming melarikan diri, ada pembangkit tenaga listrik dari ras lain yang ingin melahap Lu Ming tetapi dia melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Klan Xia, penguasa lautan semesta, adalah santapan bagi klan lain di dunia semesta sejati. Lu Ming tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya. Jika mereka cukup beruntung untuk datang ke dunia alam semesta yang sebenarnya, mereka juga akan berada dalam bahaya besar. Setelah beberapa hari lagi, Lu Ming akhirnya melewati daerah di bawah yurisdiksi istana sejati giok tertinggi dan memasuki daerah di bawah yurisdiksi istana simbol leluhur sejati. Lu Ming akhirnya menghela napas lega. Hanya setelah memasuki wilayah istana simbol leluhur sejati barulah seseorang benar-benar aman. Selanjutnya, aku harus mencari tempat yang aman untuk tinggal. Sebaiknya tempat itu jauh dari istana Jiu yang sebenarnya. Lu Ming terus menuju ke selatan. Setelah setengah bulan berikutnya, ia telah melewati sebagian besar wilayah Aula Jimat leluhur sejati. Ia baru berhenti ketika tiba di wilayah selatan yurisdiksi Aula Jimat leluhur sejati. Pegunungan ini tidak buruk. Lu Ming memandang pegunungan di depannya. Pegunungan yang ada di hadapan mereka disebut pegunungan mata air jernih. Pegunungan Spring Mountain yang jernih memiliki panjang lebih dari 100 juta mil. Pegunungan ini seperti naga yang melingkar di tanah. Pegunungan dan sungai-sungainya indah, dan tanaman obat spiritual ada di mana-mana. Itu adalah tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Lu Ming telah mengamati bahwa ada ratusan suku dan pasukan dari berbagai ukuran yang tinggal di pegunungan ini. Sebagian besar dari mereka memiliki status yang sama tetapi mereka tidak terlalu kuat.
Itu adalah tempat yang cocok bagi mereka untuk menetap. Lu Ming menemukan sebuah lembah. Ada sebuah sungai tepat di luar lembah dan lingkungannya tidak buruk. Lu Ming melepaskan Shen Yuyu dan yang lainnya. Dalam perjalanan, Lu Ming sudah menjelaskan situasinya. Ia juga telah memproyeksikan adegan brutal yang telah ia lihat dalam perjalanan ke ruang internal senjata abadi agar semua orang dapat melihatnya sehingga mereka dapat lebih memahami kekejaman dunia semesta yang sebenarnya. Jika mereka siap secara mental, mereka akan dapat bertahan hidup dengan lebih baik di kemudian hari. Semua orang dipenuhi rasa urgensi. Begitu mereka keluar, mereka mulai membangun pertahanan, tembok kota, dan benteng lainnya dengan cepat. Lu Ming juga mulai mendirikan barisan di sekelilingnya. Butuh waktu setengah bulan bagi mereka untuk akhirnya menetap. Lu Ming juga mulai fokus pada kultivasi. Lu Ming merasakan urgensi. Dia harus membuat ketiga tubuhnya mencapai 100.000 kedalaman kekacauan sesegera mungkin. Kemudian, dia akan menggabungkan ketiga tubuhnya menjadi satu dan menyatukannya selamanya untuk menerobos ke tingkat alam semesta. Hanya dengan mencapai tingkat alam semesta, dia akan mampu bertahan hidup lebih baik di dunia alam semesta sejati dan menemukan Xian Yanxing serta yang lainnya dengan lebih mudah. Tanpa kekuatan, akan sulit untuk bergerak. Dengan cakram giok luo sejati yang agung dan benih sejati, kultivasi Lu Ming dapat meningkat pesat. Dia tidak ingin membuang waktu.